Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, sebelumnya saya minta maaf saya tidak memakai masker ini karena saya sendiri di ruang labcom. Insya Allah tidak mengganggu pada lingkungan teman-teman guru sejawat. Dan kenapa saya tidak memakai masker? Karena saya lagi menyampaikan hal ini agar tidak mengganggu suara saya dalam audio rekaman saya. Memang perlu kita ketahui bahwa dalam kesempatan yang baik ini di era globalisasi banyak tantangan bagi negeri kita, khususnya negeri Indonesia, mengingat bangsa kita yang sekarang ini sedang sakit dilanda dengan adanya COVID. Marilah kita berdoa untuk keselamatan negara kita. Wasalimil Indonesia, wasalimil Indonesiin minal virus COVID-19. Insya Allah negara Indonesia diberikan keselamatan dari virus COVID-19. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan materi untuk mengajak siswa-siswi agar sadar terhadap bangsa dan negara, atau membuka kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya saya tarik dalam aktualisasi bela negara menuju era emas 2045. Dalam perspektif wawasan Nusantara. Maka sebelumnya saya tarik dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu saya bagi menjadi 3. Yang pertama cita-cita nasional, yang kedua tujuan nasional, dan yang ketiga kepentingan nasional. Cita-cita nasional yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi negara Indonesia menginginkan menjadi negara yang adil, negara yang berdaulat dan makmur, bersatu. Bersatu tidak membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Berdaulat, pemerintahan kita berjalan dengan lancar, adil dan makmur. Gemah ripah jinawi, rakyat dan pemerintahannya bisa hidup tenang. Yang kedua yaitu tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa yang kali ini di musim pandemi ini pemerintah banyak mengeluarkan biaya yang banyak membantu pada siswa-siswi kita semua, membantu pada Bapak Ibu guru semua agar diberikan kemudahan dalam menggunakan channel internet, menggunakan program internet, diberikan kemudahan menggunakan beberapa aplikasi untuk pembelajaran kepada siswa-siswi, dan juga siswa-siswi difasilitasi dengan adanya bantuan kuota agar siswa semua bisa membantu, pemerintah bisa membantu siswa dan mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional yaitu keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Jadi pemerintah dalam alinea keempat ini bekerja sama dengan rakyat, mengajak kepada rakyat khususnya siswa-siswi untuk bisa menjaga situasi keamanan dan ketahanan negara. Maka dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita memiliki konsep wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, dari wawasan Nusantara itu adalah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Maka dengan
wawasan Nusantara ini saya harapkan siswa-siswi punya wawasan. Wawasan itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dan memanfaatkan kondisi serta geografis yang ada di negara kita, bisa menciptakan rasa tanggung jawab, memberikan motivasi, rangsangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Itu wawasannya. Kita harus punya wawasan. Cakrawala yang luas. Nah, pada prinsipnya dalam wawasan Nusantara itu, kita membuka kesadaran akan pentingnya bersatu, membuka kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa, membuka kesadaran kesatuan wilayah nasional, membuka kesadaran kesatuan bangsa Indonesia dalam memajukan peradaban dan budaya nasional, satu-satunya kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Lah, arah pandangnya apa? Bisa ke dalam, bisa keluar. Dalam, yaitu arah ke dalamnya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Arah keluarnya yaitu mengamankan kepentingan nasional. Maka para siswa-siswiku semuanya, dalam hal ini marilah kita berbangsa dan bernegara, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan budaya. Kita kaya akan budaya, kita kaya akan kepulauan, kita kaya akan macam-macam warna-warni tumbuhan dan sebagainya. Marilah kita sikapi dengan baik. Nah, untuk itu kita harus bisa membela kepulauan, membela negara kita dengan apa? Sikap dan perilaku kita yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kita landasi dengan kekuatan seutuhnya yang kita landasi dengan kecintaan pada tanah air. Kita landasi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita landasi dengan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Maka kita landasi tenaga kita sikap rela berkorban. Lah, dalam sikap rela berkorban, maka untuk apa? Guna menghadapi ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Kita harus rela menjaga, karena ini merupakan tanah kelahiran kita jaga dengan baik, kita openi dengan baik, dan kalau kita sudah memiliki rasa cinta seperti cinta tanah air, hubul watan minal iman, dalam agama seperti itu, maka orang yang cinta tanah air termasuk salah satu orang yang beriman. Insya Allah sebagai sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa itu mengharuskan kepada kita menjadi bangsa, menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, dinamika perubahan lingkungan yang sangat strategis, yaitu dengan adanya pengaruh-pengaruh hegemoni dinomisasi dari Amerika Serikat, ambisi Cina, potensi konflik dan lain sebagainya, terorisme internasional, ideologi transnasional, kejahatan transnasional. Nah, semua itu kita pahami dan kita ketahui dengan adanya tenaga kerja asing, dengan adanya komunitas impor, politik kekuasaan, KKN, isu radikal, konflik, dan lain sebagainya, yang semua itu akan menjadikan berita yang benar, nyata, atau hoak, kita melihat di internet, itu sebagai bahan tambahan kita, perpendaharan kita tidak mencurigai, tapi kita mewaspadai. Nah, lebih-lebih berita hoak tentang separatisme dan pemberontakan bersenjata. Nah, itu kita ketahui aja. Seandainya terjadi seperti itu, saya harus bagaimana dalam membela negara. Saya harus sadar cinta tanah air. Bagaimana langkah-langkah strategis
dalam menghadapi tersebut. Nah, maka kita punya langkah kondisi yang objektif dalam merumuskan dan mengambil kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Maka pedoman kita yang terakhir, kita jangan terlepas Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam implementasinya mewadahi kebinekaan yang harus mampu menghadapi ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia. Nah, maka Pancasila itu sebagai dasar negara kita waspadai ideologi kita agar jangan sampai terganggu dengan adanya pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, untuk itu anak-anakku semua, bahwa dalam kemajuan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, maka kita ikuti pelajaran sikap perilaku dan tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Kita kendalikan masuknya informasi yang dapat menggerus nilai-nilai sosial pada hidup masyarakat kita. Kita punya dan kaya akan budaya, kita punya dan kaya akan perbedaan, kita pegang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Nah, untuk itu anak-anakku semua, sebagai tugas yang terakhir pada kalian, apa yang dimaksud dengan kebinekaan, dan berikan contoh pakaian suku Jawa, suku Kalimantan, dan suku Sulawesi itu menjadikan perbedaan. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada siswa-siswiku. Kita berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda suku, ras, agama, tetap kita hormati dan kita tetap bersatu padu. Hidup negara Indonesia. Terima kasih. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,